Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Velas. Perkenalkan, nama saya Mas Aizara Behsi dari kelas 10-1 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang biografi salah satu tokoh ternama di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu sama tokoh ternama yang akan saya ceritakan ini? Nah, jadi tokoh yang akan saya ceritakan adalah tentang wakil presiden pertama Indonesia, yaitu DRS Muhammad Hatta atau yang akrab disebut dengan Bung Hatta oleh teman seperjuangannya. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980. DRS Muhammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia sehari setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, dan setelah 11 tahun menjabat, beliau pun mundur dari jabatannya, yaitu pada 1 Desember 1956. Tapi, apakah kalian semua tahu bahwa Bung Hatta memiliki sifat atau watak yang unik, yaitu beliau sangat tidak begitu tergiur oleh harta. Jadi, pada kali ini saya akan menceritakan tentang biografi beliau yang kerap disebut dengan Bung Hatta tidak gila harta. Mungkin bagi beberapa orang, kisah tentang kesederhanaan Bung Hatta sudah tidak lagi asing di telinga mereka. Karena wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Hatta, memang memiliki karakter yang sangat sederhana dan tidak gila dengan harta. Seperti yang disampaikan oleh Iwang Sawit Jajah, yang merupakan sekretaris pribadi sang wakil presiden pertama Indonesia, pada bukunya yang berjudul Mengenang Bung Hatta, yaitu tentang kisah perjalanan rombongan Bung Hatta ke Irian Jaya yang dikenal dengan Papua pada saat ini. Pada saat itu, rombongan Bung Hatta pergi ke Irian Jaya untuk perjalanan dinas. Dan pada saat sampai di Irian Jaya, rombongan Bung Hatta menerima sebuah amplop. Dan iming-iming menerima amplop tersebut, Bung Hatta bertanya terlebih dahulu kepada Sumarno, yang merupakan ketua koordinator keuangan di Irian Jaya pada saat itu. Ia bertanya, surat apa ini? Namun Sumarno menjawab bahwa isi dari amplop tersebut bukanlah surat, melainkan uang saku untuk Bung Hatta dan rombongannya. Mendengar hal itu, Bung Hatta pun menolak amplop tersebut dan berkata bahwa ia sudah dibiayai oleh pemerintah untuk pergi ke Irian Jaya. Bahkan, dia bersyukur bahwa ia dapat mengunjungi Irian Jaya pada saat itu. Namun, Sumarno tetap bersikeras untuk memberikan Bung Hatta amplop tersebut, karena di Irian Jaya pada saat itu pejabat yang datang ke Irian Jaya pasti selalu diberikan uang saku. Namun, Bung Hatta tetap menolak hingga akhirnya ia mengambil uang saku tersebut dan didonasikan kepada masyarakat Idigul, dan beliau berucap bahwa ini adalah uang rakyat dan telah kembali ke rakyat. Namun, cerita tentang kesederhanaan Bung Hatta pun tidak berhenti sampai di situ. 1 tahun kemudian, pada saat 1971, beliau pergi ke Belanda untuk berobat. Perjalanan berobat beliau dibiayai oleh pemerintah pada saat itu. Setelah beliau kembali dari perjalanan berobatnya di Belanda, beliau pun memanggil Iwang Sawit Jajah yang merupakan sekretaris pribadinya pada saat itu. Beliau berkata bahwa ini sisa uang saku dari perjalanan mereka, dan ia ingin Iwang Sawit Jajah mengembalikan uang tersebut kepada pemerintah pada saat itu. Lalu Iwang Sawit Jajah pun pergi ke kantor keuangan pada saat itu untuk mengembalikan uang perjalanan mereka. Namun pada saat dia sampai dan ingin mengembalikan uang tersebut, bukannya uang tersebut diambil oleh para pemerintah atau menteri pada saat itu, dia malah diketawai karena uang saku tersebut tetaplah dihitung sebagai milik Bung Hatta karena